Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Rambutonda, NIM 2319055, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu spesies vertebrata yaitu kelas Mamalia. Ada beberapa definisi tentang kelas Mamalia, yaitu Mamalia merupakan vertebrata yang paling kompleks tingkat perkembangannya. Yang kedua, Mamalia merupakan kelompok besar dengan anggota yang sangat bervariasi. Yang ketiga, sebutan Mamalia didasarkan atas adanya kelenjar mamae yang terdapat pada hewan betina yang berguna untuk menyusui anaknya yang masih muda. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri morfologi dari kelas Mamalia. Yang pertama, mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut. Yang kedua, tubuh terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Yang ketiga, memiliki alat gerak berupa dua pasang tungkai, yaitu yang pertama, sepasang anggota gerak depan dan belakang memiliki jari-jari. Yang kedua, anggota gerak depan termodifikasi untuk berfungsi berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari terdapat kuku dan cakar. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri anatomi kelas Mamalia. Pada ciri-ciri anatomi ini terdapat beberapa anatomi, yaitu yang pertama, bertulang belakang. Yang kedua, hewan betina memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memberikan makanan kepada anaknya pada awal pertumbuhan. Yang ketiga, berkembang biak dengan melahirkan anak, tapi ada juga yang bertelur. Yang keempat, mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Yang kelima, mempunyai satu jantung dengan dua bilik jantung. Yang keenam, bernafas dengan paru-paru dan mempunyai sistem saraf. Yang ketujuh, berdarah panas. Suhu tubuhnya tetap walaupun suhu lingkungannya berubah. Pada anatomi Mamalia, ada juga anatomi tubuh kelas Mamalia, yaitu ada 6 anatomi tubuh dari Mamalia. Yang pertama, ada sistem saraf. Yang kedua, ada sistem respirasi. Yang ketiga, ada sistem sirkulasi. Yang keempat, ada sistem pencernaan. Yang kelima, ada sistem ekskresi. Dan yang terakhir, ada sistem reproduksi. Saya akan menjelaskan dari sistem saraf pada Mamalia. Pada sistem saraf Mamalia itu ada beberapa sistem saraf, yaitu yang pertama, sistem saraf pada Mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Yang kedua, cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan ke seluruh bagian otak. Yang ketiga, otak encephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata.
Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu sistem respirasi. Pada mamalia juga memiliki sistem respirasi yang terdiri dari yang pertama, kebanyakan mamalia sudah bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, alur-alur hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok yang memperluas permukaan olfaktori. Yang ketiga, laring beratap sebuah epiglotis yang mengandung pita suara. Yang keempat, dua paru-paru masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Selanjutnya kita masuk pada sistem sirkulasi mamalia. Pertama, jantung berbilik 4 pada mamalia mempunyai 2 atria dan 2 vertikel yang terpisah secara sempurna. Kedua, terdapat sirkulasi ganda atau sirkuit sistemik dan pulmoner. Berikut ini adalah gambar sistem sirkulasi pada mamalia atau sistem peredaran darah pada mamalia. Dari sistem peredaran darah ini ada gambar jantung beserta bagian-bagiannya, yaitu ada aorta, ada pembuluh darah bilik kava atas, ada kutub pulmoner, kutub trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah bilik kava bawah, bilik kanan, otot kapiler. Arteri pulmonalis serambi kiri, kutub mitral, katup aorta, bilik kanan, dan yang terakhir arteri koroner. Selanjutnya kita masuk pada sistem pencernaan mamalia, yaitu yang pertama, sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaannya terdiri dari 4 pasang kelenjar. Kelenjar ludah yaitu ada paratiroid, infraorbital, submaklirasi, dan yang terakhir sublingual. Yang kedua, terdapat kantung empedu dengan saluran empedu dan saluran geta pankreas yang bermuara di dalam duodenum. Yang ketiga, sekum berdinding tipis, panjangnya kira-kira 50 cm, mempunyai appendix vermiformis atau umbai cacing yang bentuknya seperti jari. Yang keempat, sedangkan organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, ventriculus, duodenum, ileum, rectum, dan yang terakhir anus. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan pada mamalia, yaitu kita mengambil salah satu hewan, yaitu ini kambing. Selanjutnya kita masuk yang bagian yang terakhir, yaitu sistem reproduksi pada mamalia. Pada sistem reproduksi mamalia ini terdapat beberapa sistem, yaitu yang pertama, hewan mamalia melakukan fertilisasi internal. Yang kedua, struktur anatomenya sudah lengkap. Yang ketiga, pada mamalia rendah seperti ordo monotremata atau platypus dan ordo mesopilia atau opossum dan kanguru, platypus masih bertelur dan mengerami telurnya. Yang keempat, sedangkan pada kanguru yang telurnya sangat kecil itu berkembang dalam uterus selama beberapa hari. Larva yang kemudian menetas segera keluar dari uterus dan masuk ke dalam kantong perut dan mengisap air susu dari punting-punting induknya. Bagian yang terakhir, pada mamalia yang lebih tinggi, tingkat zigotnya yang berkembang menjadi embrio dan kemudian tumbuh menjadi fetus
harus tinggal dalam uterus untuk waktu yang lebih lama. Sistem sirkulasi dan nutrisinya dihubungkan melalui plasenta yang mengangkut nutrisi dari tubuh induknya. Berikut ini adalah gambar reproduksi pada mamalia beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi mamalia. Pada mamalia itu ada 9 klasifikasi yang terdapat pada mamalia, yaitu yang pertama ada ordo Monotremata, yang kedua ordo Marsupialia, yang ketiga ordo Insectivora, yang keempat ordo Tupaioidea, yang kelima ordo Rodentia, yang keenam ordo Edentata, yang ketujuh ordo Polydota, yang kedelapan ordo Carnivora, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu ordo Primata. Pada mamalia ini memiliki peran yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama dikonsumsi sebagai sumber protein, misalnya daging dan susu, yaitu pada sapi, kambing, dan kuda. Sebagai alat transportasi, contohnya seperti hewan mamalia itu yang digunakan sebagai alat transportasi, yaitu seperti kuda. Kuda itu sering kali kita jumpai di sekitaran kita, yaitu sering digunakan sebagai alat transportasi. Sebagai media hiburan, dilatih untuk mempertunjukkan sirkus. Pada media hiburan ini banyak sekali hewan mamalia yang digunakan sebagai media hiburan. Yang keempat, membajak sawah. Pada bagian membajak sawah ini, hewan mamalia juga berperan dalam membajak sawah, yaitu seperti kerbau. Pada zaman dulu itu sering sekali kerbau itu dijadikan sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan seperti membajak sawah. Kalau sekarang memang jarang kita lakukan untuk ini membajak sawah menggunakan kerbau, karena sudah semakin majunya perkembangan, semakin banyak munculnya alat-alat untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan segala kegiatannya itu. Yang berikut dapat digunakan sebagai bahan pakaian, yaitu wol, tas, sepatu dari kulit yang disemak pada sapi, kambing, paus, domba, dan rubah. Yang selanjutnya lagi dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar, yaitu minyak dari lemak paus dan anjing laut. Dan yang terakhir dapat dijadikan hewan untuk berburu, memetik buah kelapa seperti anjing dan kera. Masih ada lagi manfaat atau keuntungan hewan mamalia bagi kehidupan manusia, yaitu masih ada mamalia dapat membantu polisi dalam penyelidikan khusus kriminal, yaitu anjing pelacak. Selanjutnya lagi dapat memberantas nyamuk, yaitu kelelawar dan mencit. Dan yang selanjutnya dapat digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya membuat tusuk konde dan gantungan kunci. Sedangkan yang terakhir yaitu dapat memberantas serangga atau nyamuk, contohnya kelelawar. Sekian keuntungan dari hewan mamalia bagi kehidupan kita, yaitu selanjutnya kita masuk pada peranan yang merugikan. Selain mamalia itu menguntungkan bagi kehidupan manusia, tetapi mamalia juga memiliki peranan yang merugikan bagi
kehidupan, yaitu ada yang pertama, penyebar penyakit, misalnya penyakit pes yang dibawa oleh tikus dan rabies dibawa oleh anjing yang terinfeksi oleh virus rabies. Yang kedua, pemakan buah-buahan kebun, contohnya kalong. Yang ketiga, perusak lahan pertanian, contohnya babi liar. Jadi baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang kelas mamalia